Shalom, saudara-saudaraku, warga Ikatan Masyarakat Namtabung di Kota Ambon. Hari ini 20 Juni 2020 adalah hari ulang tahun Iman di Kota Ambon. Ulang tahun yang ke-55. Artinya sudah 55 tahun Iman beraktivitas di Kota Ambon. Silih berganti setiap generasi. Ada yang datang dan ada yang pergi. Bahkan ada yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan kembali kepada Bapa di sorga. Saya Pendeta Nusliur ingin membagikan firman Tuhan sebagai refleksi iman saya ketika ikut dibentuk dalam persekutuan iman Ikatan Masyarakat Namtabung di Kota Ambon. Roma pasal 1 ayat 14 dan 15. Rasul Paulus menulis surat kepada orang di Roma. Dia katakan, aku adalah orang yang berhutang kepada orang-orang Yunani maupun orang-orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma. Ternyata saudara-saudara, Rasul Paulus tidak berhutang uang kepada orang-orang Yunani, tidak berhutang barang kepada orang-orang terpelajar atau tidak terpelajar. Tapi dia berhutang kehidupannya, hikmat-hikmat yang dia peroleh, pengasuhan yang dia alami, persekutuan bersama keluarga dan orang-orang di sekitarnya, pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki waktu dia sekolah di bawah asuhan Gamaliel, gurunya. Dia mendengar pertumbuhan iman orang-orang Kristen di Roma, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Roma sebagai cara bayar hutang, yaitu memberitakan Injil. Kenapa, saudara-saudara? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Injil itu kekuatan Allah. Jadi kalau Anda mau kuat dalam pribadimu, kuat dalam kehidupan keluargamu, kuat dalam pekerjaanmu, kuat dalam perencanaan masa depanmu, hanya satu cara. Alamilah Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab Injil itu tidak hanya kekuatan Allah, tapi hidupnya Allah. Injil itu juga kebenaran Allah. Injil itu juga kuasa Allah. Injil itu juga adalah kasih Allah. Bahkan Injil itu adalah Allah sendiri. Dan dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaannya ialah, bagaimana cara kita mengalami Injil itu? Ada beberapa cara yang sering dilakukan banyak orang.
yaitu orang disiplin rohani, suka membaca firman Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan, suka membangun persekutuan yang kuat. Dan dalam ulang tahun 55 tahun iman di Ambon, saya ingin menyampaikan 3 prinsip bagaimana kita mengalami Injil sebagai kekuatan Allah. Yang pertama, hiduplah dalam power of truth, kuasa kebenaran. Bukan kebenaran kita, bukan kebenaran nenek moyang kita, bukan kebenaran budaya-budaya kita, tapi kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah itu Allah sendiri. Yang kedua, hiduplah dalam power of worship, kuasa penyembahan. Penyembahan tidak sama dengan kita berliturgi. Penyembahan bukan soal tata ibadah. Penyembahan bukan soal panggung-panggung gerejawi. Penyembahan bukanlah soal altar dan mimbar. Tapi penyembahan adalah hubungan intimasi dengan Tuhan. Mesbah pribadi. Raja Daud sendiri ketika menyembah Tuhan, tidak ada yang melihat. Bahkan yang menyaksikan dia menyembah hanyalah 2-3 ekor domba di padang gurun. Begitu dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga ketika dia tampil ke atas panggung, dunia berubah dan banyak orang mengalami kemenangan. Power of worship artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pikiran, perasaan, tindakan. Power of worship artinya kita tidak pegang tangan Tuhan. Sebab kita nggak kuat. Tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Dan yang ketiga, power of community. Hidup dalam persekutuan. Apakah itu persekutuan dalam ibadah-ibadah jemaat, persekutuan dalam ibadah unit, sektor, keluarga, kategorial. Tapi juga yang paling hebat ialah persekutuan keluarga. Sebab persekutuan keluarga membentuk karakter kita, penyembahan kita, kebenaran-kebenaran ilahi. Kita semua, terutama generasi saya, pernah hidup di kampung. Kita hidup di Selaru. Saya dibesarkan di Eliasa karena papa tugas di Eliasa. Setelah saya tamat SD, melanjutkan SMP Nasional Selaru di Namtabung. Selesai itu pindah ke Somlaki, melanjutkan Semea Somlaki. Dan kemudian tahun 79 saya pindah ke Ambon. Kita tahu orang tua kita, mereka hanya mengandalkan kebun-kebun dan laut. Mereka tidak bersepatu, tidak bersendal. Mereka menggarap kebun, bukan sawah. Musim kekeringan lebih banyak dari musim hujan. Ada saat-saat di mana terjadi krisis-krisis yang luar biasa.
Tapi mereka punya hikmat-hikmat yang hebat. Mereka bikin mandekar kasbi. Tidak ada alat-alat mesin yang canggih. Dan mandekar kasbi atau mandekar petatas itu disimpan untuk masa pancaroba. Mereka bikin ikan asin, bikin gurita. Mereka tidak punya kulkas. Tapi kulkasnya ada di laut. Tinggal ambil jala, jaring, mancing, atau panah. Kalau musim ombak, musim angin, mama-mama dorang pergi cari batal bu, amu-amur, bati rutnini. Orang malam tidak masak nasi, tapi rebus ubi, kasbi, petatas, labu. Bahkan ada saat-saat di mana dorang potong pateka. Mereka sering disebut orang kampungan. Tetapi lihat, hasilnya. Hasil dari perjalanan iman mereka. Hasil dari pergumulan mereka. Ada yang jadi anggota dewan. Ada yang pernah jadi bupati. Ada yang jadi jaksa. Ada yang jadi pendeta. Malah ketua sinode pula. Ada yang menjadi tentara, polisi. Bahkan paling banyak guru dan pegawai negeri yang tersebar di seluruh dunia, bahkan di luar negeri. Itu memberi petunjuk buat kita bahwa hubungan mereka dengan Tuhan, power of truth, power of worship, power of community, adalah kekuatan yang membentuk spiritualitas orang tua kita. Mereka nyaris nggak lalai beribadah. Sepertinya kalau nggak beribadah itu sebuah aib di zaman itu. Ketika lonceng gereja berbunyi, mereka mendengar itu suara Tuhan. Semua aktivitas kebun dan laut dihentikan. Tapi coba kita bandingkan dengan sekarang. Lonceng gereja berbunyi. Bunyi pok-pok juga di pantai. Lagu-lagu rohani dikumandangkan dari gereja. Tapi juga gaplek tutup buka juga berlangsung di vila-vila. Ini tentu mengkhawatirkan. Perkembangan baru yang terbuka untuk siapa saja. Orang tua-tua kita sering bungkus koin, menulis nama kita dan taruh di piring natsar. Dan sebelum mereka ke gereja, mereka angkat piring natsar itu dan berdoa. Menyebut nama anak-anak mereka yang sedang merantau. Mereka sebut kota-kota di mana anak mereka sedang berjuang. Dan itu yang disebut spiritual journey. Sebuah pesiarahan iman. Sebuah pesiaran spiritual.
Kita punya guru-guru sekolah minggu yang mungkin dulu sangat terbatas pengetahuan mereka. Kita punya guru-guru SD, SMP. Ada yang sudah meninggalkan kita karena usia. Tapi sekarang banyak anak-anak yang lahir. Dan mereka masuk di dalam wilayah-wilayah canggih. Mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat. Ibu saya, Mama Sarga Ketahi, mungkin waktu dia melahirkan saya, dia tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang pendeta. Mungkin dia tidak pernah berpikir saya akan tinggal di Jakarta dan hidup dengan keluarga. Mungkin dia tidak pernah berpikir saya akan berkeliling ke berbagai negara untuk beritakan firman Allah. Tapi air mata mereka, tapi pergumulan iman mereka telah dijawab Tuhan. Dan saya berdoa supaya ulang tahun 55 tahun iman di Ambon, walaupun tidak bisa dirayakan secara fisik karena pandemi COVID-19, tetapi kita merenungkan kembali spiritual journey kita, supaya tidak ada yang menyesal. Saya mendorong anak-anak muda, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan di mana Tuhan. Rajinlah membaca dan mendengar firman Allah. Itulah kekuatan. Itu hanya modal saya. Ketika saya merantau di Jakarta, saya tidak punya siapa-siapa. Belum ketemu dengan orang-orang keluarga siapapun. Tapi saya mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memberitakan Injil. Hampir di seantero Indonesia. Mulai dari Aceh sampai di Merauke. Saya dapat kesempatan beritakan firman Allah di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Afrika Selatan, di India, di Hong Kong, di China, di Timor Leste, di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Itu bukan karena kekuatan, tapi saya percaya ada pergumulan iman orang tua-tua kita. Dan itulah cara bayar hutang. Tidak ada orang bodoh. Bapak Guru Nimrus Kosu, zaman SMP Nasional Selaru, dia bilang apa? Tidak ada orang bodoh. Yang ada itu orang malas. Itu sebabnya pernyataan dia yang tidak pernah dilupakan oleh hampir semua orang yang pernah sekolah di SMP Nasional Selaru. Akar kebodohan ialah malas. Maka marilah kita rajin belajar, terutama anak-anak muda. Kurangilah permainan-permainan game online. Kurangilah permainan media sosial. Gunakanlah untuk belajar, menambah pengetahuan, mencari hikmat-hikmat Allah. Rajin-rajinlah bersekutu dalam komunitas yang sehat. Hanya dengan begitu, kita miliki generasi baru yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas spiritual, takut Tuhan, dan punya tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup kita ialah Kristus.
dalam ulang tahun 55 tahun iman di kota Ambon tahun ini, kita juga sedang menghadapi pandemi COVID-19 dengan semua protokol-protokol WHO, protokol kesehatan, peraturan PSBB, dan semuanya. Jangan melihat semuanya itu sebagai sebuah peraturan, tapi pandanglah itu sebagai sebuah value atau nilai hidup bersama. Jangan mengikutinya karena peraturan, tapi hidupi dia sebagai sebuah nilai hidup bersama. Pakai masker ketika Anda keluar rumah. Cuci tangan. Jaga jarak. Soal jaga jarak ini, jaga jarak sama orang. Tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Apalagi jangan jaga jarak dengan laki bini. Ikuti semuanya. Untuk mengambil petunjuk bahwa kita memang punya iman. Bukan hanya ikatan masyarakat Tabung, tapi iman yang bertindak untuk menyelamatkan kita dan orang lain. Dari Jakarta, saya dan istri dan 2 putra, Yanson dan Kevin, kami ucapkan selamat ulang tahun. Biarlah ulang tahun ke-55 memberi kita inspirasi bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhan yang melihara orang tua kita, dan Tuhan juga akan memelihara anak cucu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu iman di kota Ambon.